Ini saya menyampaikan sesuai kronologi yang disampaikan oleh Ina Idola Rusli. Dan dia sampai saya mintakan surat pernyataan, kebenaran, keabsahan, keterangan alat bukti. Ina Idola Rusli bahwa dia Marissa Icha kini resmi menjadi kuasa hukum Inara Rusli dan menegaskan sikap tegas sejak awal pendampingan. Ia menyatakan seluruh keterangan dan dokumen yang disampaikan Inara telah ditandatangani dan dinyatakan benar, serta bisa dipertanggungjawabkan. Marissa menekankan dirinya hanya menyampaikan apa yang diungkap kliennya, bukan mengarang cerita, dan semua kronologi berasal dari pengakuan Inara sendiri. Oke, satu lagi aku bilang, katanya rumah itu bukan rumah Inara tapi rumah mantan suami. Ya, tapi saat ini sertifikat rumah siapa? Atas nama rumah Inara. Sertifikat rumah Inara CCTV dibeli pada saat sudah bercerai dan Inara sudah pisah kakak. Itu tandanya dia punya hak memiliki privacy. Jika siapapun seseorang yang masuk dan mengambil atau data pribadi atau ranah pribadi dia, ya jelas masuk illegal access-nya. Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, nanti makanya kita serahkan aja ke penyidik, kita buat laporan polisi, kita nggak tahu nanti siapa yang akan sebenarnya yang mengambil, maka dari itu kita laporan polisi. Biar polisi lah, hendak polisi nanti mau siapa yang dipanggil. Tapi yang pasti yang dipanggil adalah orang-orang yang memiliki saat ini CCTV itu. Ya, kan teman-teman tahu siapa yang punya. Nah, CCTV pada saat kita buat laporan polisi, ini saya bukan kuasa hukum ya. Karena saya pemilik, kembali lagi nih, saya pemilik dari kantor hukum. Jadi saya hanya tahu duduk perkaranya. Jadi saya ceritakan kembali ke teman-teman. Jadi pada saat kita buat laporan polisi kita di Bareskrim, tidak mungkin Bareskrim mengambil atau menerima laporan polisi tanpa barang bukti yang jelas. Jadi barang bukti kita jelas, maka dari itu alhamdulillah laporan polisi kita diterima di Bareskrim. Nah, kita memiliki video CCTV yang dimana saat ini saya belum pernah melihat CCTV yang dimana itu mereka berhubungan suami istri, ya. Jadi CCTV itu hanya dalam ruangan yang dimana saya tanya Inara, ini adalah rumah kamu, benar. Ini adalah semua benda yang di dalam benda-benda kamu, benar. Ini adalah kamu, benar. Ya berarti ini benar CCTV dia. Berarti ada seseorang yang mengakses CCTV di dalam rumahnya dia. Maka dari itu kita jadikan itu menjadi barang bukti. Tapi tidak ada saya melihat video itu video yang disampaikan katanya berhubungan badan. Saya nggak tahu, sampai saat ini saya tidak pernah melihat dan tidak pernah menerima. Lalu kedua barang buktinya ada chat yang dimana ada penyebaran video-video tersebut, ya kan? Berarti kan ikut menyebarkan, ikut mendistribusikan, mengkontribusikan, berarti kan turut serta. Turut serta itu ada pasal 55 turut serta. Gitu. Jadi ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa, biar kita serahkan dengan penyidik Bareskrim Polri, nantinya seperti apa, siapa yang sebenarnya mengambil, justru kita menunggu. Siapa yang sebenarnya mengambil, siapa yang disuruh, kok bisa CCTV di dalam rumah, hanya Inara yang punya, aksesnya Inara yang punya, tidak ada satupun orang yang bisa mengakses CCTV itu, kecuali ada orang yang datang ke rumah. Dan di dalam CCTV itu, jadi CCTV ini CCTV yang biasa, bukan CCTV yang susah dikeluarkan memory cardnya. Jadi dia gampang dikeluarkan memory cardnya, sebentar aja dia pindahkan ke laptop, itu bisa diakses. Tapi kan dia nggak tahu bahwa itu adalah illegal access. Sahabat Vanessa Angel itu juga menyatakan siap mundur jika di kemudian hari terbukti Inara berbohong. Ia bahkan sudah meminta Inara menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Menurut Icha, prinsipnya jelas. Jika klien benar, maka akan dibela. Namun jika terbukti salah, ia tak segan menghentikan pendampingan hukum. Terkait nama mantan suaminya dibawa-bawa, karena kan beliau ada chat ke Inara.
aku memiliki CCTV yang dimana bla 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 bla. Nah, berarti kan harus dipertanyakan dong sama penyidik, kamu memiliki CCTV ini dari mana? Siapa yang ngasih? Misalkan Ibu MW punya CCTV, kamu dapat CCTV ini dari mana? Akhirnya kan terungkap siapa yang mengambil CCTV ini. Itu dari illegal access. Jadi kalau misalkan orang-orang menyatakan illegal access ini adalah pidana yang ringan, saya nggak tahu tuh ilmunya dari mana tuh pidana ringan. Yang jelas-jelas mungkin teman-teman bisa buka aja, nggak usah saya yang bukain, buka aja di Google illegal access, ancaman pidananya berapa lama. Lalu ada yang menyampaikan juga bahwa perzinaan itu adalah pidana yang berat, boleh dibuka juga. Ancaman hukum pidana perzinaan itu berapa lama, lalu dia menikah itu di 7 Agustus. Ini saya ingat ya, ini saya menyampaikan sesuai kronologi yang disampaikan oleh Ina Idola Rusli. Dan dia sampai saya mintakan surat pernyataan, kebenaran, keabsahan, keterangan alat bukti Ina Idola Rusli bahwa dia dengan ini bahwa semua dokumen dan keterangan yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Jadi apa yang saya sampaikan menurut apa yang disampaikan oleh klien saya. Bukan saya menangani perkara ya, ingat. Klien saya kenapa? Karena saya pemilik kantor hukum. Gitu. Ya. Saya nggak tahu. Kita mau lanjutkan lagi nggak perihal yang tadi kronologi? Oke. Berkenalan di bulan Juli, lalu menikah tanggal 7 Agustus. Menurut kronologi Inara, bukan menurut saya ya, yang dia sampaikan, dan dia sudah menandatangani ini. Lalu tanggal 8 katanya ada video ini. Lalu tanggal 19 Agustus si Mbak Mawa chat bahwa ini suami saya, ngaku nggak sih kalau dia udah beristri. Dari situlah Inara kaget. Dan tapi kan kaget. Sebagai latar belakang, Inara Rusli saat ini tengah diterpa isu menjadi selingkuhan pebisnis Insanul Fahmi. Masalah ini mencuat setelah Mawa, istri sah Insanul Fahmi, melaporkan keduanya atas dugaan perselingkuhan. Inara sendiri mengaku terjebak dalam hubungan tersebut karena mengaku dibohongi soal status pernikahan Insanul Fahmi. Inara bahkan kini melaporkan Insan ke polisi atas dugaan penipuan. Namun belakangan ramai beredar isu bahwa laporan polisi itu hanya siasat belaka dan menyebut Inara dan Fahmi masih akur. Waduh, gimana nih menurut kalian guys? Coba komen di bawah ini ya.